Sahabatku yang baik, kali ini aku akan menceritakan sejarah alun-alun Bundaran Sukorejo dan apa saja permainan anak-anak yang ada di dalamnya. Tapi sebelum itu, mohon sempatkan untuk like, share, and subscribe channel ini agar kami tetap bisa update dan Anda tak ketinggalan informasi. Kendaol punya satu kecamatan yang namanya Sukorejo, letaknya jauh dari pusat kota. Tetapi Sukorejo banyak memiliki destinasi wisata, salah satunya adalah alun-alun Bundaran Sukorejo. Awal bulan lalu, saya sempat mampir ke alun-alun Sukorejo, tempatnya luas. Ada beberapa taman di sudut kiri dan ada monumen perjuangan di tengahnya. Berdiri gagah dua pahlawan bangsa, keduanya mengenakan seragam hijau dan yang satu bertelanjang dada. Mereka menggenggam alat perang, yang memerdekakan Indonesia ialah bambu runcing. Mereka juga menenteng pedang yang dimasukkan dalam sarung, serta bendera merah putih di salah satu tangannya. Mengenal sejarah Kecamatan Sukorejo Kendaol, di Kabupaten Kendaol monumen perjuangan antara lain dibangun di Bundaran Sukorejo, tepatnya depan bangunan eks-kantor Kawedanan. Juga di Desa Manggung Manguk, Pelantungan, dan di Desa Genting Gunung, Sukorejo, yang dikenal sebagai Monumen Kuda Putih. Itu semua dibangun tentu bukan sekadar untuk penghias lingkungan. Salah satu di antara ketiganya, bagian atasnya menjadi tempat nongkrong menghabiskan waktu bagi orang-orang yang tak bertanggung jawab. Itu bisa menjadi gambaran betapa rendah penghargaan kita, khususnya warga setempat, terhadap sejarah bangsanya. Cerita heroik para pendahulu pun mungkin sudah jarang lagi menjadi bahasa tutur. Sampai tanggal 5 September tahun 1947 hari Jumat Kliwon, Sukorejo pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Kendaol dalam pelarian, sebelum akhirnya dibombardir Belanda dan penduduknya diungsikan. Bangunan eks-kantor Kawedanan itu bisa menjadi saksi bisu bagi masa lalu daerahnya, tentang betapa heroiknya perjuangan para pemuda setempat dalam mempertahankan keberadaan pemerintahan. Sebelum akhirnya terpaksa berpindah ke Dusun Kenjuran, Desa Purwosari, di kaki Gunung Perahu. Monumen perjuangan di bundaran itu adalah bentuk penghargaan dan penghormatan. Hanya, sayangnya, bentuk penghargaan itu sendiri kurang dihargai. Bahkan oleh pemerintah sekarang, keberadaannya tertutupi oleh baliho orang tertentu yang cuma pengin populer secara gratisan. Kota Sukorejo memang pada akhirnya dapat diduduki Belanda. Pasukan dan pemerintahannya kemudian bermarkas di Gedung Kawedanan dan sebagian di gereja. Tetapi sebetulnya pasukan RI bersama para pejuang bukannya kalah, melainkan mengalah mundur ke Dusun Kenjuran Desa Purwosari. Demi menghindari korban di kalangan penduduk sipil yang tak berdosa. Perjuangan untuk mempertahankan Sukorejo sebetulnya telah berlangsung sedemikian heroik. Perjuangan itu bermula ketika Belanda membombardir kota itu menjelang peringatan kemerdekaan yang kedua. Gedung Kawedanan menjadi target utama, di samping markas pemuda di Desa Kebumen. Namun, serangan udara selama 5 jam itu meleset dari sasaran utama. Gagal menyerang dari udara, Belanda berusaha masuk Sukorejo melalui Bawang, perbatasan Kendaol Batang. Tetapi serangan itu dibatalkan,
karena keduluan diadang oleh tentara RI dan para pejuang yang dikerahkan dari markas mereka di Dusun Sumber. Entah apa arti penting Sukorejo. Belanda masih terus berusaha masuk lewat jalan lain, yaitu dari arah Weleri. Usaha ini pun tak membuahkan hasil. Pada kesempatan lain, masih dari arah Weleri, Belanda mengambil rute lain, yaitu melalui jalur alternatif Besokor Surokonto Kebon-Gembong Pucakwangi Pageruyung. Serangan ini pun berhasil dipatahkan oleh pasukan RI Yon 60 Salamun dibantu pasukan lain dari Kendal. Belanda baru berhasil masuk Sukorejo setelah menempuh jalur lain lewat Sojomerto, Gemuh. Awalnya perkebunan Sukomangli Patean yang berhasil direbut. Bersamaan dengan serangan darat lewat jalur tersebut, Belanda juga menggempur markas Yon 60 Salamun di Pucakwangi dengan serangan udara. Akhirnya, dengan pertimbangan strategis keamanan dan demi menghindari korban di kalangan penduduk sipil, pasukan RI dan para pejuang mengosongkan Sujorejo. Pemerintahan Kendal pun berpindah ke Kenjuran Purwosari, setelah dipertahankan dengan penuh heroisme. Nah, itulah tadi cerita perjuangan rakyat di Sukorejo di masa penjajahan Belanda. Sekarang apa saja mainan yang ada di Bundaran Sukorejo? Di Bundaran Sukorejo banyak tersedia berbagai macam mainan untuk anak-anak. Di antaranya adalah mobil listrik, sepeda listrik, kereta listrik, mandi bola, melukis, sangkar putar, rumah balon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sekitar Bundaran Sukorejo juga terdapat banyak pedagang yang berjualan makanan, buah, minuman, dan mainan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih.